Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, buat para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Kita melanjutkan lagi bincang-bincang hikmah Ramadan ya, secara rileks, santai saja. Karena suasana kita juga masih suasana berpuasa ya. Iya. Saya juga minta maklum kalau Ustadz Chen ini, ya, beliau ini di luar Ramadan aja suaranya memang halus sekali. Apalagi dalam bulan Ramadan. Jadi tolong nanti speakernya itu volumenya kalau mendengar agak dibesarkan, kan itu Ustadz. Iya. Jadi Ustadz, kita melihat ini ada hajatan yang sangat besar. Bahkan ini hajatan utama di negara kita kemarin. Tanggal 14 Februari kita baru menyelesaikan yang namanya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, anggota DPR. Nah, setelah pemilihan ini, justru ini kalau kita lihat banyak sekali informasi simpang siur di antara para pendukung para calon presiden dan calon anggota DPR ini. Tentu saja di sini kan banyak sekali informasi, ada yang benar, ada yang tidak. Mungkin Ustadz juga mengikuti, ada yang orang bilang hoax, ada yang memang benar. Nah tentu ini semuanya memang harus diverifikasi. Tapi kan bukan itu kita yang mau bicarakan Ustadz. Yeah. Jadi yang kita mungkin perlu dijelaskan oleh Ustadz Zen bahwa kenapa sih ini masyarakat kita ini kok terlalu mudah? Padahal kan hampir semua kan belum ada data, faktanya belum ada. Yeah. Tapi kita sudah mengatakan ini curang, si A curang, si B curang kan. Dan kita juga nggak tahu Ustadz, yang curang ini sebenarnya siapa. Gitu. Tetapi di tengah-tengah masyarakat kita, hal-hal seperti itu begitu mudah terjadi, saling fitnah, saling tuduh. Nah ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan beragama Ustadz ya, kira-kira penyebabnya apa ini Ustadz? Ya jelas itu kelihatan, bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan sekali itu berita-berita sumbernya. Medianya macam-macam kan. Nah, kalau kembali ke agama, itu tadi hablum minannas. Hablum minannas itu kita harus hati-hati. Jangan sampai ada bohong, ada apa. Karena nanti yang itu akibatnya kehubungan kepada Allah. Itu tadi. Nah, kalau saya lihat dari tujuan negara, adanya negara itu, dalam pelajaran agama juga ada, yang paling dibutuhkan, lihat dari seluruh ayat-ayat itu, tujuannya kayaknya saya lihat ada dua. Satu, negara itu diwajibkan membuat dua. Jaminan pangan dan jaminan keamanan. Dua aja. Pangan dan keamanan. Itu. Mau dasar apapun semua kembali ke situ. Kalau ini hilang dua, hancur. Keamanan hilang, hancur, ribut. Pangan hilang, lapar, ngamuk juga. Nah, jadi dua ini yang harus diutamakan. Jadi dalam keadaan seperti gini, ya masing-masing berasalah wajib membuat negeri ini aman. Soal apa yang mereka tujukan, silakan berlomba-lomba lah. Berlomba memang disuruh, fastabiqul khairat. Semua kan kalau lihat kampanyenya memang berbuat baik, rakyat semua itu. Ya silakan, memang harus begitu. Tapi dalam melakukan ini jangan korbankan negara. Karena negara tujuan. Partai, pemilu, walaupun besar, sarana. Bisa nggak hidup tanpa partai? Kalau mau bisa juga. Dengan cara-cara yang lain. Saya rasa dulu tujuan, beda dikit nggak apa ya, tujuan Pak Nas dan teman-temannya itu bikin sekber Golkar. Sebelum Golkar, sekretariat bersama Golkar. Jadi ganti-ganti partai, sekretariat bersama, partai bersama juga boleh. Nah dari partai ini kasih calon, disaring oleh lembaga bersama tadi. Lembaga rakyat semua, dari semua kesatuan ada semua di situ. Mereka pilih, sudah agak ciut, baru kasih ke masyarakat. Jadi udah saringan lagi. Kalau ini baik, kenapa kita tidak mau? Kalau bakal negeri ini bakal lebih aman, lebih baik. Pemilihan pemimpin tadi tidak pakai ribut. Ya kalau seperti ini nggak ribut. Karena partai ada kekuasaan kecil, nggak menentukan.
Jadi artinya tidak menjadi pegawai partai lah, maaf ya. Iya. Kalimatnya bukan dari saya dengar seperti itu ada. Memang ada, semuanya mengakui itu. Di telepon ada bapak yang ngaku itu. Nah itu nanti nggak ada lagi. Jadi dia semua tertumpu kepada kepentingan rakyat. Nah, seperti kan disimpulkan dua dulu, pangan, aman. Baru nanti lain-lainnya. Kalau ini nggak terpenuhi, tidak bisa mencapai tujuan. Banyak gangguan. Ya artinya pemerintah atau siapapun yang memerintah itu memang harus mampu menyiapkan ketersediaan makanan ya dan keamanan. Karena kalau nggak aman repot, nggak makan repot. Bisa sakit macam-macam, akhirnya urusannya dengan kesehatan dan lain-lain ya. Panjang jadi ceritanya itu. Dan biasanya orang lapar itu kan Ustadz ngamuk. Nah kalau orang ngamuk itu gini Ustadz, kalau orang ngamuk itu kan spontanitas, itu kan nggak apa-apa. Ini bagaimana pandangan Ustadz ya? Ini kita masuk di politik sedikit Ustadz ya. Karena kan Ramadan segala macam ini kan berkaitan. Ya. Nah kalau kita lihat misalnya orang yang marah, mengamuk, kemudian dia itu hasil rekayasa orang lain. Misalnya dia sebenarnya tidak ada niat mau demonstrasi gitu kan. Nah, tetapi ada satu kelompok dengan dia punya uang, punya apa segala macam menggerakkan orang untuk demonstrasi. Ini dalam agama apa memang dibolehkan? Dibolehkan asal aman. Karena disuruh pangan aman. Nah, aman ini dalam segala kehidupan, semua segi kehidupan harus dibuat aman. Lalu lintas, mematuhi peraturan lalu lintas itu menurut Islam wajib. Cuma hadisnya tidak dipahami secara falsafah. Bila beri salam, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Artinya apa? Saya memahami itu semacam busway. Orang yang banyak diutamakan untuk memakai lalu lintas karena supaya produktif. Mereka tidak terbuang di jalan tenaganya. Yang satu ngalah lah, karena dia produksinya kecil. Nah, kalau ada genangan air itu, bolong tanah, ada air bisa hujan, dia bawa mobil, dia beri salam tapi nggak direm, habis basah baju orang tuh. Nah, itu apanya yang selamat? Nah, mesti pakai falsafah, dipahami ini maksudnya apa? Bikin aman. Aman dari berjalan, aman tidak dicopet, samber, segala macam. Itu kan saya lihat memang polisi udah bekerja, tapi kurang. Korban masih banyak. Itu kalau bisa dikecilkan kalau nggak bisa habis. Demi aman. Nah, dalam puasa lebih lagi sampai kita bertutur kata tidak boleh gini, tidak boleh gini. Yang tadinya halal jadi nggak boleh. Itu demi keamanan. Puasa ini juga untuk bikin keamanan diri dia dan orang lain. Semua hubungan dengan masyarakat berdampak kepada hubungan kepada Allah. Berdampak banget. Ketika orang puasa, dia baik sama orang. Itu semua sangat positif untuk hubungan dengan Allah. Jadi dua tadi kalau saya kesimpulan dua itu yang harus diutamakan tuh pangan aman. Lebih penting daripada jembatan. Jadi itu hidup. Ini hidup. Kebutuhan utama, kebutuhan pokok. Pokok sangat pokok. Dan apabila ini tidak terpenuhi, tidak jadi begini. Kacau di mana-mana. Orang tabrakan di mana-mana. Nggak aman ya. Betul. Semua. Lihat sudah. Saya simpulkan dulu kedua ini pangan aman. Semuanya aman. Ya demonstrasi tadi, silakan asal aman. Kan menyampaikan satu kehendak. Pendapat, ya sampaikan. Diterima, dengerin. Tidak ada rusak-merusak. Itu nggak boleh. Di agama sangat tidak boleh. Bikin diri aman, bikin orang aman. Bikin rumah tangga orang aman, rumah tangga kita aman. Terus pangan insya Allah. Itu aman itu paling penting. Penting. Sekarang ini lihat aja. Kriminal itu terus ganti. Nanti itu dipikirkan dulu. Nah, umat Islam lebih baik pikirkan saudara kita banyak yang belum bisa sholat. Tapi umurnya udah tua juga banyak. Tidak bisa ngaji. Itu kewajiban akan dituntut di akhirat. Bila kita tidak dakwah. Nah, kalau ustaz-ustaz suruh datang ke rumah-rumah ya nggak sempat lah. Waktu dulu masih muda nggak apa-apa.
Sekarang artinya itu banyak, itu termasuk keamanan juga. Tambah banyak orang patuh beragama, tambah aman negeri. Tapi patuh memahami. Nah, memahami tidak bisa kalau tidak pakai falsafah. Kecuali masalah ibadah, masalah muamalat semua ada tujuan yang mau dicapai apa. Tadi beri salam tujuannya bikin selamat. Arti salam selamat. Beri salam tapi air bannya nggak direm, basah baju mukanya kena. Nah, itu pemahamannya. Yang banyak diutamakan daripada itu busway. Jalur buat orang banyak nih bus-bus. Mobil pribadi ngalah dulu. Itu salam banyak situ. Fikih lalu lintas saya namain dulu. Bahasa Arabnya fikhil murur. Fikih lalu lintas. Yang berjalan, yang berkendaraan. Termasuk tidak boleh muatan lebih. Contoh. Itu kalau truk atau bus yang berat itu mendaki. Sering mundur. Nanti alasannya kampasnya tidak berangkat, kampasnya masih bagus. Tapi ketika muatannya lebih, gravitasinya lebih keras. Lagi naik itu kampasnya jebol. Nah, tolong Bapak polisi diketatkan itu, Bapak penjagaan mobil-mobil yang melebihi dan merusak aspal juga. Nah, itu termasuk merusak segala di masyarakat itu haram. Tujuan hidup damai, aman, pangan. Ya, jadi memang sebenarnya kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat itu memang harus terbangun, Ustaz ya. Dan ini mungkin Ustaz, puasa inilah salah satu yang diajarkan ya. Puasa kan menahan. Apa yang ditahan? Pikiran mau yang berbahaya dibatalkan. Baru angan-angan udah dibatalkan. Musuh yang bisa merusak kemanusiaan manusia. Kan tujuan puasa agama itu memanusiakan manusia. Membuat dia berperi kemanusiaan, membuat dia itu berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada di Pancasila semua itu. Itu orang kalau sudah Pancasila sudah Islam. So ajarannya sama. Adil beradab. Itu tadi buat aman. Puasa itu juga buat aman. Gak boleh ngomel, gak boleh masuk situ. Jadi ini memanusiakan manusia itu. Mempancasilakan manusia. Coba lihat 5 sila itu semua ajaran Quran semua. Ajaran Islam jadi. Seluruhnya UUD 45. Tidak ada satu pasal pun yang bertentangan dengan Islam. Tidak ada sama sekali. Jadi negeri kita ini sebenarnya kalau mau dilihat dari UUD 45 Pancasila itu sudah bernapaskan Islam. Ini istilah HMI. Bernapaskan Islam. Turut Quran dan hadis. Itu dia. Jadi apanya yang kurang? Ajaran Islam bentuk negara itu sistem musyawarah. Sampai ada surat Asyura. Wa amruhum syura bainahum. Nah, kita udah punya DPR MPR. Itu tempat musyawarah di situ. Hanya mungkin sekarang penempatan orangnya yang pas. Ada ahli tata negara, ahli hukum, ada ahli Islam, ahli agama lain semua ada di situ. Musyawarah itu harus nomor 1 di negeri. Apa? Musyawarah itu udah semua agama masuk. Jadi nggak ada masalah. Itu agama lain tidak boleh masuk, agama lain paksa tidak boleh. Islam silakan, tidak ikut-ikut. Babi dia boleh, mau mabok boleh. Bila ada nyimpang dikit contoh. Seorang Islam membanting whisky milik orang non-Muslim. Ganti. Harta buat dia. Tapi kalau Anda buang whisky orang Islam punya, nggak usah ganti. Karena memang dia nggak boleh. Itu adil. Jadi tidak kaku gitu pemahaman. Adil. Itu pendapat ulama ada itu. Dan memang itu benar. Itu buat dia harta, beli dia. Kalau kita kan memang nggak boleh. Ilegal. Jadi kalau ilegal nggak bisa dilegalkan, pengadilan nggak bisa terima kan memang sudah nggak boleh. Jadi seperti itu. Indah sekali kalau bisa paham pakai falsafah, akal, kasih akal, bukan ngakalin Islam, ngakalin Quran jangan, akalnya diquranin. Jadi nggak boleh berpikir nggak boleh, tapi dia ngakalin hukum dirubah-rubah, yang haram dijadi halal. Gerbek sana, gebuk sini, maki sana, ngapirkan sana, itu tidak Islam itu. Dakwah itu lembut, Rahmanur Rahim, dan apa itu tidak ada penganiayaan atas nama Islam, harus lewat pengadilan.
Jadi biar ada rombongan apa mau bakar rumah orang, bakar Masjid Ahmadiyah apa, dosa besar itu. Harus lewat proses pengadilan. Di Quran ada, tapi dia nggak mau paham pakai ini. Lan nu'adziba qauman hatta nab'atsa lahum rasulah. Kami tidak akan menghukum sesuatu kaum kecuali kami sudah kasih undang-undang. Sudah kirim rasul. Dan undang-undang itu tidak berlaku surut. Hatta Islam. Jadi yang sebelum Nabi Muhammad jadi rasul nggak kafir itu. Belum ada rasul. Rasul terdahulu buat Bani Israel, buat Bani ini. Setelah Nabi Muhammad datang baru ada hukum. Ya, jadi jangan bilang ayah Nabi mati kafir. Kok ayah Nabi doang yang dimusuhin? Ya itu nggak adil. Itu adil dan tidak berlaku surut. Apa itu tidak berlaku surut itu penting. Jadi tidak mengkafirkan orang yang sebelum ada zaman Nabi. Di sini juga berlaku itu. Baru undang-undang dibikin sekarang berlaku nanti 3 bulan lagi, April besok. Yang udah kejadian kemarin tidak bisa dipakai hukum ini. Tidak berlaku surut ya. Tidak berlaku surut. Di Quran juga ada itu. Adalnya juga ada. Tidak. Orang Irian dulu belum ada dakwah. Tidak bisa dibilang kafir. Kalau sudah ada dakwah, belum di Islam dia, yang dai ini dai-dainya ini ke sana, lembaga-lembaga ini. Orang Islam itu cobalah. Islam kan yang sudah Islam ini. Mungkin kalaupun sudah ada dakwah, kalaupun mereka tidak menerima dakwahnya, bisa jadi metode dakwahnya diperbaiki sana. Tuh, saya bisa kasih contoh, maaf. Dakwah itu bagus semua, alhamdulillah. Tapi saya mohon, yang beragama Islam tuh akal, pikiran dan perasaan, bukan lidah. Iya. Berarti kita harus mengenalkan Allah secara rasional, bukan orientasi ke mazhab. Imam-imam mazhab itu tidak dapat wahyu, tidak wajib dituruti. Kalau bisa menuruti juga susah. Satu masalah pasti khilafiyah. Lihat fikih itu, pasti boleh, tidak boleh, terus begitu. Jadi artinya kembali kepada Quran. Nanti boleh kita kalau nggak ada ulama juga nggak Islam, tapi bukan wajib ikutin. Kritis juga. Saya mau kasih contoh nanti repot. Banyak yang tidak rasional tuh banyak sekali. Nggak apa-apa, Ustaz. Itu yang bikin ribut. Ustaz kasih contoh. Kasih contoh yang mudah. Bisa dalam mazhab Syafi'i itu nyemir rambut warna hitam tuh nggak boleh. Di kitab Zubat, kitab fikih Ahmad bin Musa Syafi'i. Saya hafal itu di pesantren dulu 1000 baris bentuk syair. Wa yuhramu khidaba sya'rin bisawat kirajulin wa imra'atin la lijal. Diharamkan nyemir rambut hitam baik laki maupun perempuan kecuali boleh buat jihad supaya kelihatan gagah gitu kan. Nah, ini semua pada semir hitam. Apa dia berdosa? Ya tidak, karena itu bukan dari Allah, bukan dari Nabi, dari seorang manusia yang berilmu dan orang baik. Jadi hukumnya ya enggak lah. Mungkin kecuali kalau untuk mau nikah mungkin kasih tahu perempuannya ini semir gitu loh, supaya setelah kawin berumah jadi nggak ribut. Terbuka ya. Itu arti hukum tuh harus rasional. Memberi pelajaran Islam harus rasional. Apa yang Allah ajarin? Nah maaf nih, ini hampir setengah dunia salah. Mereka mengajarkan tauhid tentang zat Allah. Nah sedangkan dia tidak pernah ketemu Tuhan. Yang satu bilang Tuhan bertangan, yang satu bilang tidak, itu bukan bertangan, itu artinya berkuasa. Bunuh-bunuhan. Harus sunnah sama harus sunnah. Belum yang lain. Kenapa? Nah, karena yang tidak bisa dijangkau, yang dibahas. Kecuali dia pernah ketemu Tuhan, baru dia bilang Tuhan begini. Dia belum ketemu kok. Mengira-ngira. Nah Allah juga udah ajarin, kamu tidak akan dapat menjangkau siapa aku. Nah ada di Quran. Aku bisa tahu isi pikiranmu, aku bisa tahu, tapi kamu tidak tahu aku. Ini saja kau pelajari. Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna. Aku punya Asmaul Husna. Pelajarilah itu. Di hadis barang siapa hafal Asmaul Husna masuk surga. Nah di sini bukan hafal kalimat. Nah ini lagi pemahaman lagi. Yang paham tuh bukan lidah, bukan telinga, otak. Bisa kita ajarin anak-anak. Allah tuh pemberi rezeki. Ya, lihat tanah tumbuh. Tumbuh itu segala makan rezeki macam-macam dari tanah. Sampai semangka yang besar, cabangnya kecil, ditidurin di tanah. Coba pikir, kamu di perut ibu makan enggak? Makan. Apa yang kau makan? Makanan ibu itu
mungkin pempek, mungkin apa gado-gado semua dia makan. Tapi kamu nggak makan yang itu. Diproses dulu sama Allah menjadi natrium klorid, menjadi glukos. Baru di lewat pusar kamu diinfus. Yang di rumah sakit infus tuh ya niru di perut ibu. Dianterin makanan. Lahir susu sudah ada di dada ibu. Siapa yang bikin susu itu? Ada yang pernah ngaku bikin susu industri sana industri ini? Ada. Yakin? Hanya yang mengaku hanya satu. Tidak pernah yang ngaku bikin susu, hanya Allah di Quran. Aku yang bikin. Rasional kan? Terus udah besar dibuatkan ini pencernaan supaya masuk yang berat-berat, gak susu lagi, kacang-kacang boleh masuk, beras, nasi. Untuk itu perlu dikunyah, dibikinin gigi. Sudah sampai segini giginya direm. Coba kalau nggak direm. Nah, kan jadi yang iman tuh pikiran, otak yang beriman itu. Dan perasaan, dari otak nyambung ke perasaan. Baru itu iman yang benar. Tolong dong, tolong. Beri pemahaman. Yang kita hadapi ini otak manusia. Manusia hidup punya bisa berpikir. Orang yang tidak bisa berpikir, misalnya maaf orang sakit juga, tidak wajib masuk Islam, tidak boleh. Mana bisa dia paham. Dia punya telinga, punya lidah. Tidak bisa. Karena yang masuk Islam otak. Hati. Ini begini terus. Sampai kapan? Pemahaman. Jangan diharamkan falsafah itu. Yang bikin akal itu sama bikin Allah sama. Quran yang bikin Allah. Akal yang bikin Allah. Jadi tidak ada ayat Quran yang bertentangan dengan logika. Enggak ada. Semua harus rasional. Ini yang dibegini. Oh tidak. Enggak boleh keluar rumah. Orang disekap. Idah itu berduka. Keluar silakan. Dagang kerja ibu-ibu silakan bu. Lidahnya enggak ada. Idahnya itu tidak boleh bersolek. Tidak boleh menunjukkan bahagia. Berduka. Pura-pura aja berduka masih dapat pahala. Untuk menjaga perasaan keluarga suami. Ya kan logika lagi. Sebaliknya juga boleh Ustaz ya. Sebaliknya kita yang suaminya juga pura-pura berduka juga boleh. Iya betul. Betul itu dapat pahala. Sebab itu suatu etika sebenarnya. Karena bahasa itu sepertinya pura-pura. Memang kalau dia pun pura-pura tapi etika. Iya etika, menjaga perasaan orang lain. Berbahasa di tengah masyarakat juga lihat. Tidak semua yang Sayyidina Ali mengatakan tidak semua yang kita ketahui dapat dikemukakan. Tidak semua yang dapat dikemukakan tepat waktunya. Tidak semua tepat waktunya, tepat orangnya. Kita cerita jalan-jalan ke Mekah atau umrah, orang yang sedang sakit. Itu kan nyakitin dia jadi kepingin. Jadi waktunya mesti tepat, orangnya juga tepat. Jadi cerita tentang apa luar negeri, orang di kampung yang nggak punya apa-apa mau ngapain? Itu bikin dia berangan-angan. Jadi semua itu akal, Islam itu akal, logika berguna. Semua. Yang nggak bisa dilogikan ibadah hanya bisa sebagian. Itu serahkan pada Allah. Tapi muamalat semua logika. Jadi saya baru tahu Ustaz, etika itu artinya menjaga, salah satu efeknya itu adalah menjaga perasaan orang lain. Ya. Makanya orang ribut-ribut itu ada keputusan MK itu ini kan ribut karena ada perasaan yang tersinggung ya. Betul, ada jalur penyelesaian. Gunakan jalur penyelesaian. Itu indah agama ini. Semua itu jadi apa ya? Menyampaikannya ini. Ya udah semua logika lah gitu. Jadi nggak ada ajaran agama yang khusus hablum minan nas itu yang tidak rasional. Semua punya tujuan baik. Tujuan baik. Banyak apalagi masalah perdagangan. Waduh adil banget, mencegah luar biasa. Kalau kita belajar di hukum-hukum bisnis apa ini, semua ada di agama Islam, tapi nggak dipakai. Banyakan hukum dagang berlaku di Eropa. Barang yang dibeli ada cacat, boleh dikembalikan. Tapi ini mazhabnya pendapat orang, harus dikembalikan, harus diterima. Di Indonesia, di negeri Islam bukan Indonesia, semua negeri Islam barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Bertentangan dengan syariat Islam itu. Tapi semua diam, ridho. Dan berlakunya di Eropa itu. Barang yang dibeli berapa lama masih bisa dikembalikan. 2 minggu apa gimana masing-masing punya peraturan. Dan gak ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, gak ada. Saya lihat ajaran Islam dalam soal perdagangan di sana semua. Itu masalah apa itu? Kan mencegah keributan. Masalah apa? Impor ekspor. Kan nggak lihat barang. Orang bilang barangnya mesti dilihat. Bukan begitu. Yang maksud dilihat itu supaya tidak ada keributan.
Detail, aman. Impor-ekspor aman. Kita nggak pernah ke Jepang. Bisa pesan apa under deal. Ya kan? Kita buka RC dulu. Uang di sana. Dia nggak bisa ambil itu uang sebelum shipping. Ya kan? Nah, nanti di sana ditulis itu dalam satu karton isinya sekian ini lusin, sekian ini warnanya ini detail, sehingga orang tidak bisa komplain lagi. Ya kan? Terus sampai ke sini. Saya lihat kok ini Islam semua itu. Antarodin. Di Islam segala perikatan, termasuk pernikahan, dagang, impor ekspor semua. Syaratnya cuma satu, dua kata, dua huruf, dua kata. Antarodin, saling rela. Saling rela. Rela di dalam hati. Pembuktiannya gimana? Bahwa ini yang melakukan perikatan sama-sama rela. Kalau di pernikahan kan ada ijab kabul. Itu bikinan manusia. Tapi menunjang perintah Al-Quran. Ridho dibuktikan. Nah itu kaku. Ijab sama kabul menerima. Itu benar pihak satu, pihak kedua. Pihak satu menawarkan, pihak kedua menerima. Antara penawaran dan penerimaan ini nggak boleh ada tenggang waktu. Tapi terlalu ketat sampai sedetik aja disalahin. Maksudnya mau menunjukkan, nah lagi logikanya ini, falsafahnya. Maksudnya kedua pihak ini rela apa tidak, apa dipaksa. Kalau Datuk Meringgi kan sama siapa itu? Cerita Datuk Meringgi sama Siti Nurbaya. Itu kan dipaksa. Tapi didengeri, diwakilkan. Oleh ayahnya. Nah ini kan nipu. Nipu terus terang lah, nggak usah basa-basi. Tuhan mau dibohongin. Mana bisa? Orang nggak mau, dia kok dipaksa kok. Menurut saya pribadi tidak sah itu. Apa gunanya ada serah terima ini? Ijab kabul ini kan untuk menunjukkan dia tidak dipaksa, rela. Ini yang ngakalin Quran ini, ngakalin hukum. Ya, jadi tidak boleh lagi terjadi seperti itu. Ijab kabul yang jelas. Kalau dia telat sedikit nggak apa-apa, tapi kalau dia saya nikahkan anak saya dengan start isep rokok dulu. Nah itu batal. Karena ini kudus. Tidak boleh dibuat mainan. Iya dong. Karena dia tidak serius. Jadi yang harus dilihat bukan kalimat, keseriusan orang ini. Nah, tujuannya di situ bahwa dia betul-betul rela. Kalau dia lambat pakai mikir dulu, masih ragu. Lama lebih 2 menit. Ya, batal dulu. Karena ini kudus. Lain dengan perdagangan. Peritaan perdagangan ada pembuktian secara tertulis. Sekarang ini. Kalau dulu kan enggak. Saya jual ini rumah saya ke bapak, saya terima uangnya, jalan. Tapi kan nggak ada komplain. Nah itu sekarang mesti tertulis rapi. Artinya berbeda hukum karena berbeda kondisi atau tempat. Nah, karena tujuannya nggak boleh berubah tujuan. Saling ridho tadi. Pergi haji Arafat. Di Arafat hari tanggal itu 10 Maret 9 Muharram. Ya kan? Ngapain situ? Duduk, nggak ada suruh baca ini, baca itu enggak. Duduk ngapain situ? Padang pasir, langit. Nggak ada tumbuhan. Itu kalau sekarang ditanam kebun apa bagus sih, cuma jadi mungkin maksudnya tujuan hilang. 9 Zulhijjah itu. Iya, logika. Nah, logika duduk di situ jadi gembel Tuhan. Gembel. Duduk di situ. Seharusnya itu tidak boleh ada sarana-sarana kemewahan. Karena tujuannya situ supaya orang ini tahu diri. Bahwa dia makhluk tidak bisa bikin beras, tidak bisa bikin pohon, tidak bisa bikin apa-apa. Tidak bisa bikin air. Kalau tidak ada air, tidak ada lagi makanan, kemana aku? Baru dia sadar aku hamba Allah. Ustadz sorbannya nggak usah dibawa. Jenderal nggak usah bawa bintangnya. Jadi manusia semua di situ. Supaya tahu diri, arafah diri, tahu diri. Saya makhluk Tuhan. Tapi kalau dibikin mewah begini hilang tujuannya. Ada AC, buah-buahan berlimpah-limpah. Ini wisata ini. Nah, jadi kalau kita ikut, tolong maaf yang dengar, keluar dari kemah. Sebar, makan, duduk, istirahat sebentar, keluar dari kemah. Duduk di pasir, di luar. Renung, tafakur, suruh mikir. Siapa saya? Kenapa saya diciptakan? Saya tidak minta hidup, kenapa saya dihidupkan? Kenapa saya tempat di dunia ini ada kemewahan tapi juga banyak penyakit, banyak kuman. Ada setan suruh ganggu saya lagi. Akhirnya tahu, oh ini Tuhan nguji saya. Sebenarnya saya mau dibikin, mau ditaruh di surga bersenang-senang, tapi disaring dulu di sini. Itu falsafahnya yang harus dipahami. Ritual-ritual begitu. Di Arafat nggak ada perintah apa-apa, nggak ada. Merenung. Baik,
ada sih sebagian itu mazhab yang keluar dari kemah dia menjelang sore itu tafakur situ. Berdoa tapi doa itu pakai akal juga loh. Tafakur. Terus yang mau diminta apa di situ? Minta harta, masih di rumah aja di Jakarta mintalah. Jauh-jauh ke sana masa minta itu lagi. Yang lain, apa yang paling kita butuhkan? Ya doa minta kesejahteraan, keamanan, doa supaya negeri kami ya Allah selamat. Itu doain. Dan tinggal di negeri masa nggak mau cinta sama negeri? Sayang. Kita tinggal di sini. Semua orang sayang negerinya. Minta Allah agar negeri kita aman, makmur. Insyaallah. Jadi artinya selama itu hidup tuh gunakan akal. Belajar Islam tuh juga semuanya tuh sesuai dengan akal. Makanya merdeka ada mazhab banyak. Artinya mereka bebas menafsirkan. Nggak dipaksa, kecuali ada satu yang maksa. Sekarang udah nggak lagi. Maka bebasnya over kadang. Di situ. Indah sekali. Baik Ustaz. Tadi waktu pembukaan tadi, saya lupa memperkenalkan Ustadz Zain ini latar belakangnya. Ustadz Zain kalau nggak salah memang lulusan Universitas Islam Negeri ya yang sekarang UIN ya. Dulu kan Syarif Hidayatullah namanya. Ya, jurusan apa dulu Ustadz ya? Syariah ya. Kemudian Ustadz melanjutkan sekolah ke Al-Azhar Kairo ya. S2-nya di sana. Ada rencana mau ngambil doktor nggak Ustadz? Nggak ada. Nggak ada ya? Yang ada aja mau diamalin. Sudah senja. Iya. Dan Ustadz ini usianya tidak sesuai dengan penampilannya. Ya. Ustadz ini usianya 78. Iya berkah. Ya, tapi seperti di bawah 70 Ustadz. Ya, itu mungkin karena ketenangan jiwa ya insya Allah Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz. Sudah hampir 30 menit tadi kita mendengar ulasan-ulasan Ustadz Zain Muhammad tentang Ramadan dan hubungannya dengan kehidupan yang lebih luas lagi. Bukan hanya secara individual atau dengan hubungan dengan sekelompok orang, tetapi dengan segala persoalan yang ada di dunia ini. Dengan syarat tadi disampaikan bahwa kita harus bertumpu kepada logika, kepada akal pikiran, dan kepada perasaan. Ya gitu Ustaz tadi. Betul. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.